Yeah. Came at 17. Damn. Salam kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel dan para penonton, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Supardi Yunes Umbai, Pendeta Desa, di topik yang ketiga mengenai persembahan persepuluhan ini. Nah, saudara, karena di topik yang ketiga ini saya akan menjawab beberapa hal yang dituduhkan lah begitu ya, yang ditentang begitu ya terhadap saya. Dikatakan ya bahwa persepuluhan itu kan hukum Taurat ya. Lalu kenapa kita ini kan umat perjanjian baru, kenapa lagi harus diancam kutuk kalau tidak mengembalikan persepuluhan? Kan Yesus menebus kita dari kutuk. Ini akan kita jawab juga pertanyaannya. Terus ada juga yang mengatakan, ya, netizen mengatakan bahwa saya ini pendeta mamon. Pendeta menipu jemaat karena persepuluhan. Ya, karena saya menerapkan persepuluhan dan saya juga menyampaikan di YouTube ya. Tidak mengapa, baik ya, karena memang tugas kami sebagai hamba Tuhan itu mengajar orang yang belum mengerti. Ya, bangsa ini perlu diajar dengan firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu saya tidak marah ya, dan tidak perlu polemik ini menjadi masalah yang besar, karena memang masalah perpuluhan ini juga polemik di kalangan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kali ini melalui video yang ketiga saya menjawab kenapa orang Kristen di perjanjian baru atau di masa kasih karunia ini mengembalikan persepuluhan. Tentu ada alasannya, dasar firmannya yang kuat. Nah, ini yang akan kita simak di video yang ketiga ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau selalu baik pada kami. Kembali kami mau membahas mengenai persembahan persepuluhan di zaman kasih karunia ini Tuhan. Di zaman Tuhan Yesus sampai kepada sekarang, bahkan sampai kepada Tuhan Yesus datang, kami percaya bahwa hal ini juga harus menjadi hikmat pengertian dan kami taati. Sebab itu urapi kami. Roh Kudus Tuhan mengajar kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, sebab Roh Kudus Tuhan adalah Roh kebenaran. Urapi kami, berkati kami, para penonton Makanan Rohani Sehat Channel, para subscriber, diberkati semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diajari firman Tuhan. Haleluya, bersama kita berkata amin, amin, amin. Baik, yang pertama ya, yang pertama kita akan bahas, kita akan lihat dulu ya. Saya buka Alkitab dulu karena semuanya harus berdasarkan firman Tuhan dalam Alkitab. Ya. Kenapa orang percaya di zaman kasih karunia ini ya masih mengembalikan persepuluhan? Padahal Tuhan Yesus itu katanya menggenapi ya hukum Taurat. Persembahan persepuluhan itu tidak perlu lagi. Saudara, menurut pandangan beberapa orang ya demikian. Tapi menurut firman Tuhan seperti apa? Ya, kita lihat. Karena Tuhan Yesus mengutus ya hamba-hambanya, apalagi yang ke desa-desa, ke pelosok-pelosok terpencil. Bahkan ada gereja-gereja yang tidak menggaji kepada hamba-hamba Tuhan yang diutus. Mereka diutus dan pergi. Dan mereka harus tekun, harus sabar, harus berharap kepada Tuhan sepenuhnya, membangun imannya untuk berharap supaya dapat bertahan dalam pelayanan, ya dapat makan minum, ya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan pelayanan dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada sponsor, tidak ada gaji. Tentu apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan terapkan melalui hukumnya, ya melalui ketetapannya untuk dilakukan oleh umat Tuhan, ya itulah yang harus kita taati. Ya, itulah yang harus kita jalani. Hamba Tuhan memberi kekayaan rohani atau menabur perkara rohani, ya hamba Tuhan itu
ya sangat wajar, kata Alkitab, ya diberikan oleh jemaat, oleh orang percaya, yang percaya melalui pelayanan tersebut, pemberitaan Injil tersebut, memberikan juga hal-hal jasmani yang sudah diatur oleh Tuhan utamanya, termasuk persepuluhan ini. Ada ndak dasar firman-Nya? Banyak. Ya. Baik, kita akan masuk ke bagian pertama, ya, mengapa orang Kristen menyerahkan atau mengembalikan atau memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan melalui hamba Tuhan atau melalui gembala sidang, melalui gereja di mana ia beribadah bertumbuh. Ya. Nah, mengembalikan persepuluhan itu bukan karena memenuhi tuntutan atau melakukan hukum Taurat lagi. Kalau di zaman kasih karunia ini, umat Tuhan, umat perjanjian baru itu mengembalikan persembahan persepuluhan bukan karena memenuhi tuntutan hukum Taurat, tapi karena mengasihi Tuhan Yesus, karena menghormati Tuhan Yesus, karena percaya kepada Tuhan Yesus, karena telah mendengar firman Tuhan Yesus dan percaya. Di mana firman-Nya? Oke, ini yang pertama. Ya, kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19. Saya sudah siapkan ya Alkitab firman Tuhannya. Ini saudara ya. Alkitab ya bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari ya. Ini terbitan Lai 2011. Ya. Yang pertama kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19 ya. Saya bacakan. Itu judulnya Yesus dan Hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi kawan-kawan Makanan Rohani Sehat dan para penonton Makanan Rohani Sehat Channel ya. Yang pertama, ya Tuhan Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat, Dia menggenapinya. Jadi artinya iman kita kepada Tuhan, keselamatan kita yang daripada Tuhan itu bukan karena dasarnya kita melakukan hukum Taurat lagi, tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika kita mengembalikan persepuluhan, persembahan persepuluhan itu, kita datang ke gereja atau ke gembala sidang, kita serahkan, lalu persembahan persepuluhan kita itu didoakan, itu hati kita itu karena mengasihi Tuhan Yesus. Karena mentaati firman-Nya. Karena apa? Yang pertama ini sudah jelas bahwa para pengajar firman Tuhan harus mengajarkan hukum Taurat ini. Segala hukum Taurat itu diajarkan supaya mendapat kedudukan yang baik dalam kerajaan surga. Itu perintah Tuhan Yesus, itu firman Tuhan Yesus. Tetapi tidak hukum Taurat yang diajarkan itu lepas dari Tuhan Yesus yang sudah menggenapinya. Percaya kepada Tuhan Yesus, tapi apa yang digenapi oleh Tuhan Yesus dalam hukum Taurat itu yang tidak dibatalkan oleh Tuhan Yesus atau tidak dihilangkan oleh Tuhan Yesus dari hukum-hukum Taurat itu ya dijalani, dilakukan. Karena mengasihi Tuhan, karena percaya kepada Tuhan dan keselamatan dalam Tuhan. Nah, kalau hukum Taurat itu kan siapa yang berdosa melakukan kejahatan, dia harus membayar kejahatan atau dosanya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang diatur oleh hukum Taurat. Misal contoh, seorang perempuan yang berzina kedapatan ya oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dibawa datang ke Tuhan Yesus. Mereka berkata, Musa menyuruh melempari kalau ketemu yang perempuan berzina seperti ini sampai mati. Singkat cerita Tuhan Yesus berkata, siapa yang merasa diri tidak berdosa, lempar. Tidak ada yang melemparnya. Dari yang tua sampai yang muda akhirnya pergi meninggalkan perempuan itu. Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu, tidak adakah mereka yang melempar engkau? Katanya, tidak ada Tuhan.
Lalu Tuhan Yesus berkata, aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya Tuhan Yesus mengampuni. Nah, itu bedanya. Nah, artinya apa? Kalau di zaman kasih karunia ini, ya, kita, ya, lalu tidak mentaati hukum Taurat, lalu seenaknya berzina, ya tentu dihukum oleh Tuhan Yesus, saudara. Tetap karena Tuhan Yesus menggenapi. Nah, perkaranya, ya Tuhan Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan menjalankannya. Dan Tuhan Yesus berkata, aku tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Jadi, kita melakukan perintah-perintah dan ketetapan Allah, hukum Allah itu ya, yang ada di dalam hukum Taurat itu di dalam Tuhan Yesus. Yang mana yang kita jalankan, itu Tuhan Yesus memberitahu. Yang mana yang tidak lagi, ya kita tahu dari Tuhan Yesus dalam Alkitab ini. Nah, itu dasar yang pertama. Kenapa orang-orang perjanjian baru di beberapa gereja itu mengembalikan persembahan persepuluhan. Ya, karena itu hukum Taurat yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya itu juga adalah perintah atau firman Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 22 ayat 21. Kita lihat di dalam Matius 22 ayat 21 ya. Jawab mereka, ya saya bacakan saja dari ayat 17 supaya jelas. Ya, ketika orang-orang datang kepada Tuhan Yesus bertanya, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Ya, kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Ayat 19. Kata Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Matius 22 ayat 17 sampai 22. Nah, saudara, beri kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Persepuluhan itu wajib, saudara. Itu wajib. Tuhan Yesus berfirman, aku tidak mengubah hukum Taurat. Kalau dikatakan persepuluhan itu hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Ya. Kalau dikatakan itu hukum Taurat, ya Tuhan Yesus menggenapinya. Dan Tuhan Yesus berkata, berikan kepada Allah yang kamu wajib berikan kepada Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu, persepuluhan itu wajib dikembalikan. Ya, dan itu bukan soal jumlah, ya. Nanti di video yang lain kita berbicara soal jumlah, tentang mujizat dari mengembalikan persembahan persepuluhan. Itu ada berkatnya. Oke, lanjut. Matius 23 ayat 23. Oke, Matius 23 ayat 23. Ya. Berkata seperti apa? Perhatikan. Celakalah kamu, kata Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan, termasuk mengembalikan, menyerahkan persembahan persepuluhan kepada Tuhan melalui hamba Tuhan atau melalui gereja di mana saudara bertumbuh mendapat makanan rohani, saudara dibina, dipelihara secara rohani, jasmani. Di gereja mana, di tempat mana, bawa persembahan persepuluhanmu ke sana, jangan diabaikan, jangan dilalaikan. Itu perintah Tuhan Yesus. Walaupun itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus itu ya secara implisit, ya. Walaupun tidak secara eksplisit, secara implisit, tapi sudah tercakup di situ penjelasannya, termasuk persembahan persepuluhan itu. Jangan diabaikan. Nah, kemudian ada yang bertanya, "Lah, kita ini kan
Di zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia, masa kita diancam kutuk kalau tidak mengembalikan persembahan persepuluhan? Kan kita sudah mengembalikan persembahan ini, persembahan itu, persembahan A, B, C, macam-macam persembahan. Ya, oleh masing-masing gereja ada mungkin macam-macam persembahan diatur, tapi tidak disebut persembahan persepuluhan. Lalu ada yang bertanya, loh, kenapa kami diancam dengan kutuk? Kan Tuhan Yesus menebus dari kutuk. Baiklah, kita lihat dasar firman untuk menjawab hal itu. Bahwa kalau tidak mengembalikan itu, tetap bisa kena kutuk, saudara. Ya, ini firman Tuhan. Ini bukan saya, tapi ini firman Tuhan. Saya jelaskan dulu dari Malayaki 3, ayat 8 sampai 9 ya, supaya jelas. Ayat 8, Malayaki 3, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Kata orang-orang Israel ya kepada Tuhan melalui Nabi Malayaki. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan khusus ini saudara, kalau saya hamba Tuhan nih, menerima persepuluhan, 1/10 dari persepuluhan yang saya terima itu, saya serahkan kepada Tuhan. Itu persembahan khusus namanya. Ada juga persembahan khusus yang lain yang diatur di dalam hukum Taurat. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ya kenapa? Ya karena tidak mengembalikan persepuluhan tadi. Itu di zaman hukum Taurat Musa dan para nabi. Ada teguran, ada peringatan, bahkan ancaman dari Tuhan kalau tidak mengembalikan persembahan persepuluhan milik Tuhan, karena dikatakan Tuhan itu milikku, ya ada ancaman kutuk. Loh, kok? Nah, ini yang perlu kita bahas lagi ya. Tadi apa? Kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 14. 1 Yohanes 14, kita lihat dulu. Supaya jelas, kenapa kok bisa terkutuk juga, padahal ini di zaman kasih karunia. Nah, yang pastikan, kalau tidak mengembalikan persembahan persepuluhan itu, saudara, itu kan melanggar firman Tuhan Yesus juga. Melanggar hukum Taurat yang digenapi oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berfirman, aku menggenapi hukum Taurat. Iya, melanggar firman Tuhan Yesus juga di zaman kasih karunia ini. Yohanes 14 ayat 21-25. Ya. Yohanes 14 ayat 21 sampai 25 saya bacakan. Barang siapa, kata Tuhan Yesus, ini firman Tuhan Yesus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam dalam hati kita. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu perkataan Bapa di surga juga. Perkataan Allah pencipta langit dan bumi. Ya, yang memberikan hukum Taurat juga. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, mendengar perkataan Tuhan Yesus, dan melakukannya. Yang memegang perintahku dan melakukannya. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, kata Tuhan Yesus, mengasihi dia. Mengasihi Tuhan Yesus. Lalu, kalau orang tidak mengasihi Tuhan Yesus itu terkutuk. Itu sebab Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan mengenai persembahan persepuluhan. Kalau itu dikatakan dari hukum Taurat, Tuhan Yesus mengatakan, aku menggenapi hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan atau menghilangkan persembahan persepuluhan, ya. Secara implisit itu dijelaskannya dari ayat yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, kalau kita tidak menuruti firman-Nya itu untuk mentaatinya,
Dalam hal juga mengembalikan persembahan persepuluhan ini, berarti kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Kalau tidak mengasihi Tuhan Yesus itu ya terkutuk. Coba lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 22 ya. Saya buka untuk kalian. Untuk kita semua maksud saya. 1 Korintus 16 ya. Oh, maaf. 1 Korintus 16 ayat 22. Ya. 1 Korintus 16 ayat 22. Ya, saya bacakan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, ya dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus, terkutuklah ia. Maranatha. Wow, saudara. Ini Paulus menasehati jemaat di Korintus. Paulus dipenuhi Roh Kudus. Perkataan firman Tuhan yang ada di dalam Rasul Paulus, yang oleh Roh Kudus, maka Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus untuk menasihati. Dan itu juga untuk kita sampai sekarang ini. Sampai Tuhan Yesus datang nanti. Apa? 1 Korintus ayat 16 pasal 22 ayat 16 pasal 16 ayat 22 ini berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan Yesus, terkutuklah ia. Maranatha. Tadi Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Berarti kalau tidak melakukan, ya, mengembalikan atau menyerahkan persembahan persepuluhan yang diatur, ditetapkan oleh Tuhan dalam hukumnya, hukum Taurat yang digenapi juga oleh perjanjian oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama, di dalam masa kasih karunia ini, berarti tidak mengasihi Tuhan Yesus. Tidak mengasihi Tuhan Yesus berarti terkutuk. Sudah jelas ya kawan-kawan, para penonton Makanan Rohani Saya Channel. Jadi pengajaran mengenai persembahan persepuluhan itu bukan ajaran setan. Sekali lagi, kalau ada yang mengatakan begitu, bertobat. Pendeta hamba Tuhan yang mengajarkan tentang pengembalian persepuluhan itu bukan pendeta Mamon. Bukan pendeta yang menipu jemaat. Karena terkutuklah pendeta kalau dia menipu jemaat dan pendeta Mamon. Tapi diberkatilah hamba Tuhan yang mengajar kebenaran itu dengan benar. Kata Tuhan Yesus, siapa yang mengajari hukum Taurat itu, dia mendapat tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Yaitu hukum Taurat yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Bukan hukum-hukum Taurat yang dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, oleh sebab itu bisa terkutuk kalau tidak taat mengembalikan. Ya. Apakah itu masih berlaku di zaman kasih karunia? Masih berlaku, karena dengan itulah Tuhan memelihara hamba-hambanya yang tidak ada gaji, yang tidak ada sponsor apalagi. Karena memang dia tahu dia diutus Tuhan, dia ditahbiskan Tuhan untuk pelayanan, dan dia pergi ke tempat yang Tuhan tentukan. Ada hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh seperti itu, ya. Hamba-hamba Tuhan yang memang diutus Tuhan, bukan diutus oleh suatu lembaga, tapi memang diutus Tuhan. Dan saya mengalami itu. Saya pribadi mengalami itu. Tidak ada gaji, tidak ada sponsor. Bahkan kami membiayai pelayanan, berbagi dengan suap nasi makan kami di rumah dengan keluarga. Ya, ketika saya menginjil kurang lebih 28 tahun, mengalami pasang surut dalam penginjilan, ya, dan kemudian saya dipanggil untuk penggembalaan dan sudah berjalan 13 tahun ini. Apakah setelah Tuhan utus begitu lalu berlimpah-limpah secara duniawi? Oh, tidak, saudara. Berjuang, saudara. Menguat-nguatkan iman, sabar, tabah, tekun. Kadang kami harus berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kami harus berhadapan dengan orang-orang yang marah, menolak ketika Injil diberitakan. Kami harus melayani orang-orang miskin dalam kekurangan yang tidak bisa beri persembahan. Jangankan persepuluhan, persembahan sukarela saja tidak bisa dalam ibadah. Bagaimana kami harus berbagi dengan biaya keluarga untuk pelayanan, merintis, mengajar jemaat. Ketika jemaat mengerti persepuluhan, lalu mereka diberkati oleh Tuhan, lalu mereka mengembalikan, lalu itu kami gunakan untuk kami, untuk para pengerja pelayan yang ada, untuk operasional gereja, untuk membantu orang sakit, orang yang meninggal dunia.
untuk pelayanan ke desa yang lain, ke tempat yang lain. Ya dari situ. Dari situ. Tidak ada yang mensponsori, tidak ada yang memberi kami, tidak ada yang menggaji kami. Ketika akhir-akhir ini ada orang yang membantu kami yakin itu semua dari Tuhan. Karena kami tidak membuat proposal untuk minta ke sana kemari. Tapi kami melihat pertolongan Tuhan. Dan itulah kesaksian saya mengenai persembahan persepuluhan dari umat Tuhan itu berkenan di hati Tuhan. Dan saya lihat jemaat Tuhan yang mentaati persepuluhan, mereka diberkati. Yang tidak mentaati, mereka penuh dengan masalah. Tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga, usaha sana sini tidak membawakan hasil yang baik. Selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut. Akhirnya malas ibadah, jarang ibadah. Karena katanya meskipun ibadah juga tidak diberkati. Iya. Karena tidak mentaati persepuluhan. Bukan jemaat, hamba-hamba Tuhan juga. Saya sudah perhatikan. Yang tidak mentaati persepuluhan, ya juga morat-marit keadaannya. Ini kenyataan, ini pelajaran. Ini bukan melecehkan, menghina. Bukan. Penting untuk kita lihat kebenarannya. Jadi kalau ada saudara, pendeta hamba Tuhan, saudara-saudara seiman, yang mengatakan yang bukan-bukan kepada hamba Tuhan yang menerapkan persepuluhan, saudara bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara tidak membantu hamba Tuhan di pelosok di desa-desa yang berjuang dalam pelayanan, tapi malah menuduh itu pengajaran setan, itu sesat, pendeta mamon, pendeta menipu jemaat, dan lain sebagainya. Siap ditegur Tuhan ya, hamba-hamba Tuhan pendeta yang seperti itu. Oke, itu yang saya sampaikan mengenai persepuluhan ini. Ya, sudah selesai sampai bagian ketiga. Kalau ada yang lain mungkin itu sudah hanya merupakan kesaksian saja mengenai persepuluhan ini. Karena masih banyak sebenarnya yang berkaitan dengan persepuluhan ini patut dibagikan. Saudara, saya minta didukung channel ini, di subscribe supaya bisa mencapai 1000 subscriber lebih ya. Supaya bisa live streaming, supaya lebih banyak lagi memberkati banyak orang, mengajari banyak orang, karena ini sangat penting. Dan juga ya ya jangan lupa beri komentar yang baik ya di kolom komentar, dan bisa dicek juga ya untuk video bagian 1, bagian 2 di kolom atau di tempat deskripsinya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi. Shalom.